Shalom jemaat yang terkasih, pada hari ini kita kembali di dalam ibadah tanggal 30 Agustus 2020. Saat ini bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ke-28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ke-28 yang demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengarkan dan juga yang melakukannya. Shalom jemaat yang terkasih. Pada saat ini kita kembali di dalam ibadah Minggu 30 Agustus 2020. Bicara tentang mengikut Yesus, bicara tentang menjadi pengikut Kristus. Tentu seringkali kita selalu berbicara tentang apa yang menjadi tugas panggilan kita dan juga apa yang menjadi tanggung jawab kita. Saya masih ingat sekali saat saya berada di dalam kuliah profesi saya, seorang dosen mengatakan bahwa menjadi pengikut Kristus itu harus bisa memberikan yang terbaik untuk Kristus. Kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ibarat kata misalnya Tuhan memberikan kita 5 talenta di dalam kehidupan kita, lalu Tuhan hanya minta 3, maka kita harus tetap kasih 5 untuk Tuhan. Jadi kita tidak boleh hitung-hitungan demikian. Jemaat yang terkasih, memberikan yang terbaik untuk Tuhan tentu bukan berarti tanpa tantangan dan juga tanpa konsekuensi. Kalau kita mau melihat apa yang menjadi kisah di dalam Matius pasalnya 16 ayat 21 sampai dengan ke-28, kita melihat bagaimana Petrus saat itu menjadi seorang yang menegur Yesus saat Yesus mencoba untuk mengungkapkan tentang sebuah penderitaan yang akan dia alami di dalam kehidupannya sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah. Jemaat yang terkasih, saat Petrus mendengar bahwa Yesus akan menderita, Yesus akan dimusuhi oleh para tua-tua, akan dimusuhi oleh para kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan juga dibangkitkan lagi, Petrus menolak terhadap gambaran Mesias yang demikian. Buat Petrus, Mesias adalah sesuatu yang menang, sesuatu yang tanpa penderitaan. Petrus selalu berfokus hanya kepada apa yang menjadi gambaran dan juga pengertian kemanusiaannya. Bagi Petrus seolah-olah bahwa yang namanya Mesias itu tidak ada yang namanya penderitaan, tidak ada yang namanya kekalahan. Yang Petrus inginkan adalah bahwa selalu ada kemenangan. Tapi Petrus lupa bahwa apa yang diceritakan Yesus tidak hanya tentang penderitaan, tapi juga tentang kebangkitannya. Petrus terlalu terfokus kepada penderitaan yang harus dijalani oleh Yesus, tapi tidak melihat terhadap kebangkitan yang menanti setelah penderitaan itu berlangsung. Jemaat yang terkasih, kisah ini lalu dilanjutkan oleh Yesus tentang syarat mengikut Yesus. Apa sih menjadi syarat dalam kita mengikut Yesus? Syarat yang menjadi pengikut Yesus adalah menjadi sesuatu kebalikan dengan apa yang menjadi pernyataan Petrus di awal. Saat Petrus berpikir bahwa mengikut Yesus itu berarti tanpa penderitaan, Yesus berkata tidak. Mengikut aku berarti artinya siap untuk memikul salib,
Mengikut aku berarti ia siap untuk menyangkal dirinya. Dan dikatakan lagi bahwa barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus dari awal mengatakan bahwa kemenangan di dalam Kristus bukan berarti tanpa penderitaan. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti bahwa kehidupannya akan berjalan dengan baik-baik saja. Mengikut Kristus bukan berarti bahwa kehidupannya tanpa masalah, tanpa sebuah penderitaan. Tidak, Yesus katakan dari awal tidak demikian, bahwa jelas dikatakan bahwa barang siapa ingin mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan juga memikul salibnya dan mengikut aku. Jemaat yang terkasih, saat kita diperhadapkan dengan realitas demikian di dalam kehidupan kita, setiap dari kita pasti memikul salib kita masing-masing. Setiap dari kita pasti memiliki penderitaan, memiliki pergumulannya masing-masing di dalam kehidupan ini sebagai bagian dari konsekuensi kita mengikut Kristus. Saat kita menjadi pengikut Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin banyak orang yang merasakan bahwa ada hal-hal yang harus mereka terima hanya karena konsekuensi dari mengikut Kristus. Hanya karena menjadi bagian dari kekristenan, lalu mereka mendapatkan konsekuensi-konsekuensi di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus katakan bahwa itulah salib yang perlu kita tanggung, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, bahwa seperti dikatakan Yesus bahwa akan ada selalu harapan akan sebuah kebangkitan. Di tengah penderitaan itu, Yesus tidak dengan serta-merta meninggalkan kita di dalam penderitaan, tapi juga Tuhan Yesus selalu memberikan pengharapan kepada kita, seperti dikatakan bahwa akan tiba waktunya bahwa seorang anak manusia akan datang di dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut dengan perbuatannya. Hukum tabur dan tuai sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah di dalam kehidupan kita. Barang siapa menuai kebaikan, maka dia akan menabur kebaikan, maka dia juga akan menuai kebaikan. Barang siapa yang menabur keburukan, maka dia juga akan menuai hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih, saat kita menjadi seorang pengikut Kristus, harapannya kita menjadi pengikut Kristus yang berani. Menjadi pengikut Kristus yang berani artinya adalah kita berani menghadapi bahwa situasi-situasi di dalam kehidupan kita yang mungkin merupakan situasi-situasi yang berat, karena kita mengikut Kristus, kita harus berani untuk hadapi. Kenapa? Karena di tengah kesulitan-kesulitan tersebut, di tengah segala penderitaan yang kita hadapi, di setiap pergumulan yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa akan selalu ada harapan yang Tuhan berikan bagi kita. Dikatakan bahwa harapan itulah sebenarnya seperti sebuah lilin di tengah kegelapan. Mungkin cahayanya tidak begitu besar, tapi dengan adanya lilin itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita selalu memiliki pengharapan akan terang itu sendiri. Jemaat yang terkasih, lebih dari itu dikatakan bahwa barang siapa menyelamatkan dirinya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan mendapatkan nyawanya. Apakah ini artinya bahwa mengikut Kristus berarti kita harus mengorbankan nyawa kita, keselamatan hidup kita? Tidak demikian, Bapak Ibu yang terkasih. Bukan berarti langsung kita membahayakan kehidupan kita di dalam kita mengikut Kristus. Tapi kita harus mencoba membaca, menafsirkan ini sebagai sebuah ungkapan bahwa di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menjadi seorang Kristen yang ego. Kita tidak bisa menjadi seorang Kristen yang hanya memikirkan pada diri kita sendiri, hanya bicara tentang menyelamatkan diri kita sendiri. Di tengah situasi yang sulit, Bapak Ibu, di tengah situasi yang mungkin kadang mendesak kehidupan kita, seringkali kita tergoda ego kita untuk berkata bahwa lebih baik kita selamatkan diri kita sendiri daripada kita berguna bagi orang lain ataupun memiliki dampak bagi orang lain. Jemaat yang terkasih, kita harus meneladan terhadap Kristus, bahwa kemenangan di dalam Kristus adalah bicara tentang nilai pengorbanan. Kristus menang karena dia mengorbankan nyawanya. Di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus juga kita harusnya meneladan terhadap apa yang menjadi ajaran yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bahwa di tengah kehidupan seorang beriman seringkali ada hal-hal yang harus kita korbankan. Ada hal-hal yang mungkin seringkali perlu kita berikan di dalam kehidupan iman kita. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita sering berpikir di dalam kehidupan kita bahwa
saat kita berada di dalam dunia pelayanan, di dalam kehidupan gereja, bahwa berpikir bahwa itu bukan bagian dari tugas saya, itu bukan bagian yang harus saya kerjakan. Iya, memang benar di dalam kehidupan organisasi itu akan terlihat bagus Bapak Ibu. Namun seringkali itu juga akhirnya menjadi sebuah alasan ataupun menjadi pembenaran bagi kita untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu sebenarnya apa yang harus kita lakukan, tapi karena kita berpikir untuk menyelamatkan diri kita, maka kita tidak melakukan itu. Jemaat yang terkasih, pengorbanan artinya adalah melakukan, menanggung apa yang seharusnya tidak ditanggung oleh kita. Melakukan apa yang seharusnya mungkin tidak dilakukan oleh kita. Di tengah pengorbanan itu Bapak Ibu yang terkasih, ada harapan akan sebuah kemenangan, ada harapan akan sebuah pencapaian yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Seperti kita mau belajar dari Kristus, bagaimana Kristus menanggung apa yang tidak seharusnya ia tanggung, dan melalui hal tersebut kemenangan bisa diperoleh oleh Kristus sendiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama, saya dan saudara semua, untuk kita belajar lagi, untuk kita tidak dengan ego menjalani kehidupan iman kita, namun kita tetap dengan berani menanggung setiap resiko, menanggung setiap penderitaan, dan kita juga berani untuk berkorban di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus telah berkorban bagi kita, maka kita pun juga perlu berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Teruslah berpengharapan dan teruslah kita berani dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan iman kita. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Sang Maha Kasih, kami bersyukur atas setiap firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Ajari kami Tuhan, untuk kami berani menghadapi kehidupan kami, untuk kami berani menghadapi setiap tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami. Lebih dari itu Tuhan, ajarkan kami untuk mampu berani berkorban bagi sesama kami, mampu berkorban berani untuk memberikan diri kami demi kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, meskipun di tengah penderitaan kami, di tengah segala pengorbanan kami ya Tuhan, akan ada selalu harapan yang menanti kami, akan selalu ada harapan yang telah Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk menyatakan iman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, meskipun kami harus berada di dalam kehidupan dan juga tantangan yang sulit di tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga mau bersama-sama berdoa untuk gereja-Mu GKJ Indralanggu. Biarkanlah GKJ Indralanggu juga boleh berani menyatakan dirinya untuk kebenaran, menyatakan dirinya untuk mampu berkorban bagi sesamanya, mampu menyatakan dirinya untuk menyatakan kasih bagi sesamanya, sehingga melalui setiap karya-karya yang dilakukan oleh GKJ Indralanggu, nama-Mu semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, berkatilah Bapak Pendeta, para aktivis, majelis, tim semua yang terlibat di dalam pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan. Mampukan mereka untuk bisa memberikan tidak hanya sekedar tuntutan dan tugas yang mereka terima, namun bisa memberikan apa yang benar-benar layak untuk Engkau ya Tuhan. Biarkanlah mampukan kami ya Tuhan untuk memberikan sepenuh hati kami, untuk memberikan apa yang benar-benar kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Ajari kami untuk berani Tuhan keluar dari zona nyaman kami, untuk kami terus mampu berkarya di dalam gereja-Mu ini, dan juga nama-Mu semakin dipermuliakan melalui gereja ini. Ya Tuhan, kami mau juga berdoa untuk saudara-saudara kami, umat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah tubuh, mereka yang ada di usia lanjut. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, lindungi mereka, berikanlah kekuatan, kesehatan, keselamatan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh terus merasakan sukacita di dalam setiap proses penyembuhan dan juga perawatan yang mereka terima. Dan pada saatnya nanti mereka boleh menerima penyembuhan dan juga kepulihan yang sejati oleh karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk mereka anak-anak-Mu yang saat ini berada di dalam dunia pendidikan. Mampukan mereka terus mengusahakan yang terbaik, mampukan mereka untuk terus memiliki harapan, mampukan mereka terus untuk memiliki cita-cita yang besar, sehingga mereka terus mampu untuk memperjuangkan segala sesuatunya. Berikan mereka kekuatan, kesehatan di tengah situasi pandemi ini Tuhan. Tetap berikan mereka semangat untuk tetap belajar dan juga mempersiapkan masa depan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan masa depan yang cerah, yang baik untuk anak-anak kami. Demikian juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang ada di dalam dunia pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka lakukan, kiranya Engkau berikan kekuatan, berikan
berikanlah mereka kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya dengan penuh syukur, sehingga mereka boleh menerima berkat anugerah-Mu dari setiap karya pekerjaan yang mereka terima. Mampukan mereka juga untuk bekerja dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, menjadi duta-duta-Mu, membawa nama baik-Mu ya Tuhan, dan juga meninggikan nama-Mu dalam setiap pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang bergumul saat ini, mereka yang penuh dengan permasalahan di dalam hidupnya ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan bersama dengan mereka ya Tuhan, memberikan pengharapan, penghiburan, dan juga memberikan jalan keluar bagi mereka. Mampukan mereka untuk terus taat di dalam iman mereka, terus taat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah gereja ini, berkatilah umat-Mu di tempat ini, biarlah berkat-Mu hadir, merawat, melindungi kami semua di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Setiap doa, permohonan ini ya Tuhan, kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa.